Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. An-Nisa ayat 28. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu pengajian Aisyah ya. Aisyah yang dirahmati Allah. Apa kabar ibu-ibu, bunda-bunda, sehat? Alhamdulillah. Hari nak hujan macam ya kan? Kalau hujan biasanya, kalau udah hujan nanti lama lagi di dalamnya sampai sore. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuaca mendung tapi hati tetap cerah ya kan. Walaupun nampak mau hujan, mudah-mudahan hujan ini atau keadaan ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita, terutama semangat kita untuk senantiasa mengaji. Karena kalau kita sudah mengaji ini, maka insya Allah Allah akan menaungi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah akan curahkan banyak sekali kebaikannya kepada kita. Dan tentunya Allah akan banyak berikan kepada kita pertolongan-pertolongannya dan kemudahan-kemudahan baginya. Apa sebab? Karena kita senantiasa mengaji tentang hakikat diri kita. Jadi Bapak Ibu, jadi Ibu-Ibu, majelis Majelis Ta'lim Aisyah yang dirahmati Allah, kita yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal diri kita, tahu tentang diri kita. Kalau tak tahu tentang diri, maka kalau tak tahu diri, maka kalau sudah tak tahu diri, itu biasanya bikin malu sendiri ya kan. Kalau tak tahu diri, maka akan bikin malu diri. Maka ada di dalam kajian keilmuan kita senantiasa harus memahami tentang hakikat diri kita. Maka dalam kajian ini kita sebut dengan memahami hakikat manusia. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan dalami apa hakikat tujuan daripada penciptaan manusia. Supaya kita tahu, ini dasar sekali. Bunda-bunda semuanya, kita coba memahami apa sih hakikat manusia itu apa. Dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang hakikat-hakikat manusia. Supaya kita tahu hakikat kita apa, kemudian kita tahu tentang diri kita. Kalau enggak, kita bisa berubah. Sebagaimana umpamanya ada yang tidak tahu tentang dirinya. Contoh umpamanya ada Fir'aun merasa dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Maka dia berkata, qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Dia tak tahu tentang hakikat dirinya sebagai manusia. Begitu juga dengan siapa contoh yang lain? Namrud, namanya kan? Tak tahu dirinya kalau dirinya punya kekuasaan yang terbatas. Namrud tak tahu kalau dia punya kekuasaan yang terbatas, sehingga Allah kirimkan seekor lalat
masuk ke dalam hidungnya. Setelah masuk tak mau keluar lalat. Buat rumah dia di situ kan, buat kamar ya kan, buat tempat tidur di situ. Sehingga Namrud lalat itu tak keluar dari hidungnya. Apa yang terjadi? Mati dia kan, mati langsung Namrud itu. Kenapa? Karena lalat masuk. Allah ingin nampakkan, wahai Namrud, jangankan manusia yang menjatuhkanmu cukup apa? Lalat, cukup lalat saja. Lalat bisa menjatuhkan seorang raja yang punya kekuasaan yang sangat besar. Dan bunda semua, kalau kita cerita tentang Namrud ini punya kekuasaan yang sangat besar sekali. Dan ia menikahi ibunya. Ini kalau kita baca dalam sejarah itu, ibunya ini seorang ahli sihir. Ibu Namrud ini seorang ahli sihir. Dia punya ilmu yang sangat tinggi sekali. Dan dia bisa menguasai orang luar biasa. Maka untuk agar dia Namrud ini punya kemampuan. Ya ibaratnya kalau kata orang sekarang kalau pergi kemana-mana itu naik pesawat kan. Kalau Namrud itu naik karpet terbang ya kan. Karena dia memang punya kekuasaan yang luar biasa. Dia kalau membangun sesuatu itu dia kerahkan tentara-tentara yang tak terlihat oleh manusia. Kalau kita tak terlihat juga, tetapi pakai saku dulu kan, pakai duit dulu baru bisa terbangun kan. Jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah, sehingga dalam riwayat disebutkan karena dia menikahi ibunya, maka ilmunya yang tadi itu ya, kekuasaan yang tadi itu sangat bertambah luar biasa. Maka sehinggalah ketika itu disebutkan Namrud ini punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Maka sampailah ia di udah habis baterainya. Ini karena cerita Namrud ini makanya. Ya, oke, baik. Jadi karena kekuasaan yang sangat besar tadi, Allah ingin menampakkan kekuasaan yang lebih besar lagi, yang hanya dengan mengirim seekor lalat saja. Masya Allah. Maka kita harus tahu diri kita sebagai manusia. Maka Allah ingin tampakkan kepada kita semua bahwa pertama, sebagai manusia, Allah katakan hakikat manusia pertama adalah seorang makhluk ya. Jadi manusia ini harus memahami dirinya bahwa dirinya adalah seorang makhluk. Dia bukan khalik, dia bukan pencipta, tetapi dialah yang diciptakan. Dia bukan penguasa, tapi dialah yang dikuasai. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, Allah lah punya kekuasaan yang sesungguhnya itu adalah Allah Malik. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan malikal mulk. Al-mulk itu kerajaan, malik itu penguasa kerajaan. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dia yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Kemudian Allah lah yang mencabut. Jadi Bapak Bunda yang dirahmati Allah, kekuasaan itu bukan diambil tetapi dicabut. Makanya orang biasanya kalau sudah berkuasa itu rata-rata tidak mau menyerahkan kekuasaannya. Betul atau tidak? Betul ya kan? Jadi kalau orang sudah berkuasa, maka kekuasaannya itu dicabut. Maka ini ujian biasanya. Kalau orang yang sudah berkuasa itu
Maka ketika dia tidak lagi berkuasa, itu jadi masalah itu. Ya kan? Sama dengan orang yang semalam saya baru takziah, ya kan? Takziah di salah satu rumah lah ya. Jadi saya tanya, Bapak ini kena apa namanya? Ya, dia meninggal 1 tahun setelah pensiun. Jadi 1 tahun setelah pensiun meninggal gitu ya. Jadi saya selidiki lah. Ternyata setelah pensiun itu merasa bahwa dirinya itu tidak bisa berharga sama sekali. Wah, ini ibu-ibu yang punya jabatan sekarang, ya kan? Ya kalau kerja, kalau umpamanya jadi apa kepala sekolah atau apalah ya kan, guru-guru kalau pensiun tuh hati-hati. Tadi kadang-kadang ada orang yang tak siap dengan dirinya. Jadi saya tanya, setelah dia pensiun tadi, dia stresnya. Apa sebab? Karena waktu pensiun dapat mobil dinas, rumah dinas, ya kan? Perjalanan dinas, semua yang dinas-dinas itu dapat lah, kan? Begitu sudah pensiun, makannya pun nasi ramas, macam-macam, kan? Jadi hidupnya menjadi terbatas, sehingga itu buat down, akhirnya menjadi depresi luar biasa. Ini mungkin ini kita memahami tentang hakikat kita sebagai manusia. Maka Bunda, ketika kita tidak memahami tentang hakikat kita sebagai manusia, maka kita akan menjadi bermasalah. Maka Allah ajarkanlah, maka ini pula perlu kita mengaji ini. Gunanya kita mengaji ini, pertama kita memahami hakikat kita sebagai manusia itu. Bahwa pertama manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Dan dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah menerangkan tentang hakikat manusia. Pertama kata Allah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Bunda, maka Allah sudah memberikan keringanan kepada kita. Jadi kita harus memahami betul bahwa manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Maka ketika kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ambil supaya kita tahu bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah. Makanya Bunda, kenapa salah satu ibadah ya, salah satu syariat, salah satu di dalam pemahaman ibadah Muhammadiyah, kenapa ketika safar, ini saya tadi dari Pekanbaru ke Kampung Hilir, saya hitung tadi kilometernya 105 kilometer, 2 jam lebih gitu kan. Maka saya ambil tadi ketika sholat zuhur tadi, saya mengambil jamak langsung, jamak qasar di masjid tadi setelah selesai sholat jamak qasar. Kenapa Muhammadiyah mengambil jamak qasar? Saya tanya beberapa ustadz, kenapa? Kan saya kan dari sini ke Kampung Hilir, kan gitu. Ini nanti saya asar bisa sholat di sini. Ternyata jawaban yang luar biasa. Jadi jawabannya itu, Allah sudah memberikan kita keringanan. Dengan ketika kita dalam perjalanan, kita mengambil jamak qasar. Yang jauh tentunya, yang jauh, ya kan? Kalau sini mau ke Simpang itu mau jamak itu tak boleh, kan? Atau sini ke Kota Bangun mau jamak itu tak boleh, kan? Sini saya mau ke Kota Bangun terus saya jamak, tak boleh, ada syaratnya. Tapi kalau kita dalam perjalanan jauh kita mengambil jamak, ya, pandangan Muhammadiyah, Allah sudah memberikan kepada kita keringanan. Kenapa kita tak ambil? Allah sudah memberikan kepada kita kemudahan. Kenapa kita tidak ambil? Allah sudah memberikan kepada kita memahami, supaya paham kita bahwa manusia ini makhluk yang lemah. Mungkin nanti ada masalah dan lain sebagainya. Maka diambil. Ketika keringanan-keringanan itu sudah Allah berikan, maka ambil. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, perjalanan
maka sebaiknya kita mengambil jamak qasar kalau itu perjalanan jauh. Nah, ini diantara pandangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, manusia ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Maka ketika manusia merasa bahwa dirinya hebat dan kuat, maka Allah akan ingatkan. Dan kalau tidak bisa diperingatkan, kalau tidak bisa dibina, diperbaiki, maka Allah akan binasakan. Kalau tidak bisa dibinasakan. Seperti siapa? Seperti Qarun. Allah kasih harta kepadanya, ya kan? Allah kasih kekuasaan kepadanya, Qarun. Allah kasih dia harta yang sangat banyak, tetapi dia menyekutukan Allah, dia ingkar kepada Allah. Akhirnya dia benamkan hartanya, dan saking banyaknya harta Qarun itu sampai ke kota bangun ini kan, sampai ke Tapung Hilir nih, saking banyaknya. Kita jumpa harta sih namanya harta Qarun, karena saking banyaknya. Padahal Qarun itu berada di Mesir, sampai ke sini saking banyaknya harta Qarun ini. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kita harus memahami tentang hakikat manusia. Pertama, dhaif, sangatlah lemah. Yang kedua, manusia itu kata Allah sifatnya adalah jahil, bodoh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit dan bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha, tetapi mereka enggan untuk memikulnya, wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir akan tak mampu melaksanakannya, wa hamalahal insan, dan dipikullah amanah tersebut oleh manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim lagi bodoh. Nah, ini hakikat manusia, ini tak saya katakan, ya kan? Ini yang mengatakan adalah Al-Quran. Sifat manusia itu adalah zalim dan bodoh. Maksudnya apa Ustaz? Zalim, kadang-kadang manusia itu, bukan kadang-kadang, keseringan manusia itu zalim. Zalim itu apa? Menganiaya. Sering menganiaya, bukan hanya orang lain, dirinya sendiri. Cerita tentang orang lain, itu menganiaya orang lain, ya kan? Juga ketika dia melakukan keburukan, dia juga termasuk menganiaya dirinya sendiri. Seorang yang melakukan dosa, pada hakikatnya dia sudah menganiaya dirinya sendiri. Manusia yang melakukan dosa, orang yang kalau sudah terbiasa dengan dosa, maka dia akan melakukan dosa berikutnya. Contoh mamanya, sekali dia berbohong, ya kan? Sekali dia berbohong, lagi di mana? Oh, lagi di sana, ya kan? Sekali mamanya di WA, ini di mana? Oh, sudah dekat sampai ke Tapung Hilir, rupanya masih di Pekanbaru, ya kan? Habis itu tanya lagi, udah Tapung Hilirnya udah dekat mana? Oh, udah dekat. Ada lagi bohong, ya kan? Apalagi jawabannya, kan? Akhirnya berbohong, ya kan? Akhirnya ketahuan juga, ternyata belum masuk tol lagi sampai sini. Ini contoh saja, kan? Kalau seseorang itu sudah, akhirnya apa maksudnya? Maksudnya sekali kita berdosa, maka kita akan mengikuti dosa tersebut dengan dosa-dosa berikutnya. Ya, ketika kita sekali berdosa, sekali melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan diikuti oleh kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka sekali kadang-kadang bapak bohong, kan, sama suami, ada duit lagi, aduh, ya kan? Tapi sementara beli juga paket namanya, kan, umpama saja, ya kan? Akhirnya bapak ibu bunda yang dirahmati Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah ampuni semua dosa kita. Maka dalam doa itu Allah sebutkan, Rabbana zalamna anfusana
Dan Allah itu menyebutkan ya. Jadi Allah itu menyebutkan orang yang melakukan dosa seperti orang menzolimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzolimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau merahmati ya Allah. Jadi bunda, ketika kita membaca doa ini doa kalau saya bilang wajib kita baca. Kalau bisa setiap sholat, setiap waktu kita baca doa ini, karena doa ini luar biasa. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pertama yang berdosa, yaitu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat kepada pohon khuldi, kemudian dia mendekatinya dan dia menjadi berdosa, Allah ajarkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Allah sudah berikan kebaikan, kemuliaan, surga, Allah berikan Allah berikan rezeki yang banyak, tetapi karena nafsu, ada godaan setan, akhirnya makan juga buah khuldi itu kan. Sama kita kan, Allah udah kasih banyak rezeki, kadang-kadang masih ada juga ya, pamannya Allah berikan yang baik-baik, tetapi kadang-kadang yang buruk pun kita makan dan kita ambil. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan kemuliaan kepada manusia. Maka Allah ajarkan ketika seseorang melakukan dosa itu, Allah ajarkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Kami telah menzolimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, wa tarhamna. Nah, ini bunda yang menarik. Allah menyebutkan di sini wa tarhamna. Ada rahmat. Karena sesungguhnya yang membuat kemuliaan kita itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Maka Allah katakan doa ketika kita berjumpa dengan orang lain, apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rahmat ini yang menjadi sangat penting ya, yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka kebaikan itu akan tercurah bagi kita. Maka ketika Allah berikan rahmat, maka dalam doa tadi, watarhamna, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada kami ya Allah. Karena dengan rahmatmu kami bisa senantiasa berada dalam kebaikan. Watarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan inilah bunda hakikat daripada manusia. Manusia itu pertama tadi apa? Lemah, dhaif. Yang kedua zalim. Ya, sering menganiaya. Yang ketiga itu jahil. Sifatnya manusia itu adalah bodoh. Zoluman jahula. Zoluman jahula. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Manusia itu kadang-kadang dia berebut dengan kekuasaan. Padahal sebenarnya kekuasaan itu adalah ujian. Orang berebut ingin jadi dewan, berebut yang ini. Masya Allah. Ada satu ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama besar. Dia punya ilmu sangat luas sekali. Banyak sekali ilmunya. Dia hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih-fikih, semuanya dia hafal. Ketika dia ingin diangkat menjadi qadhi itu adalah mufti, qadhi itu adalah ada orang yang paling paham, adalah ahli hukum ya. Kalau mungkin sekarang hakim ya, kita katakan hakim. Ingin diangkat hakim itu, dia lari. Hasan Al-Basri, dia lari ke Yaman dan dicari oleh khalifah ketika itu, Hasan Al-Basri ini. Tapi dia tak mau. Apa dia katakan? Kalau seandainya belum tentu saya ini bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dengan keadaan saya sekarang. Tetapi ketika saya mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, belum tentu
Allah berikan keselamatan kepada saya. Masya Allah. Maka Allah sebutkan jahula, maka kita sebutkan tadi sebagai jahula. Maka umpamanya kita tidak diberikan posisi, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan amanah, maka sebenarnya bersyukur. Apa sebab? Berarti Allah ingin selamatkan kita. Belum tentu dengan posisi, sama saja. Ketika umpamanya Allah tidak berikan kepada kita rezeki, mestinya kita bersyukur. Karena rezeki itu adalah amanah. Mungkin ada di antara kita belum punya anak. Ketika kita tidak punya anak, mestinya bersyukur. Karena anak itu adalah amanah. Karena kalau kita, dalam riwayat banyak disebutkan ya, sebab seorang orang tua itu masuk neraka itu karena anaknya. Banyak dalam riwayat sebutkan, orang tua, dia alim, dia punya ilmu, kemudian dia ahli ibadah, masuk ke dalam neraka. Apa sebab? Karena anaknya berlaku kezaliman dan lain sebagainya. Maka seseorang yang mungkin belum diberikan amanah bisa bersyukur. Apa sebab? Mungkin Allah ingin memberikan kemuliaan kepadanya. Seorang yang mungkin belum Allah berikan rezeki, mestinya bersyukur karena rezeki adalah amanah. Jadi bisa jadi rezeki umpamanya, mohon maaf contoh umpamanya kan, kita punya rezeki, kemudian karena kita sayang dengan anak, diberikanlah anak sepeda motor, ya kan? Begitu punya sepeda motor, akhirnya anak ini ngebut-ngebutan, ya kan? Bikin bising orang, untuk orang sepanjang jalannya, gitu kan? Ini motornya si Anu, anaknya si Anu ini kan, ini bikin rusak ini, kan? Masya Allah, ini bikin masalah ini. Belum lagi nanti itu kepalanya itu diangkat-angkat gitu kan, bannya itu diangkat-angkat ke atas, gitu kan? Masya Allah, bunda. Maka kadang-kadang Allah tidak memberikan rezeki itu pun itu adalah kebaikan. Ya karena ada sayang anak kan, apa yang tidak ya kan? Nyawa pun diberikan juga kan? Karena ada sayang anak. Tetapi kadangkala itu yang bisa membuat kita kepada kerusakan, membuat kita kepada dosa. Maka bersyukurlah kita dengan apa yang senantiasa Allah berikan, dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, karena itulah yang terbaik. Maka Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan lagi bodoh. Dan yang terakhir dari sifat manusia sebagai makhluk itu disebutkan fakir. Fakir dalam surah Al-Fatir ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah, kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan engkaulah, hanya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bunda, kita tahu betul, kita fahamkan betul bahwa kitalah yang memerlukan Allah, al-faqir. Maka sebagian ustadz menyebut dirinya al-faqir ila rabbih. Kadang-kadang saya tulis itu nama saya itu al-faqir ila rabbih. Kita yang memerlukan Allah, kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Maka ibadah yang kita lakukan itu karena kebutuhan kita kepada Allah. Kita sholat, itu kebutuhan kita kepada Allah agar terisi hati kita. Kita mengaji ini bunda, kan? Mengaji karena kebutuhan kita kepada Allah, supaya terisi hati kita ini. Karena kalau udah dengar lagu dangdut tuh hilang nanti itu apa semua ya kan. Kalau udah nonton drama Korea, itu masalah yang banyak kan. Karena di sini selingkuh, sini selingkuh, kan. Akhirnya masalahnya yang banyak kan. Maka perlu kita mengaji nih. Mengaji ini menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita. Dan kitalah yang membutuhkan ini semua. Al-faqir. Ini yang pertama bunda. Ini baru pertama nih. Tapi waktunya udah jam 3 ini kan. Ini masalahnya kan. Kita masih ada 4 lagi hakikat manusia yang harus kita fahami. Baik, kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi hakikat manusia sebagai makhluk.
Sifatnya manusia sebagai makhluk apa yang pertama tadi? Dhaif, lemah. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, jahil. Yang keempat, fakir. Nah, ini 4 karakter manusia sebagai makhluk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, manusia disebut dalam Al-Quran mukarram. Nah, manusia disebutkan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang mukarram. Mukarram maknanya adalah yang dimuliakan. Allah muliakan manusia. Ya, Allah muliakan manusia. Allah jadikan manusia ini tercipta dari tanah. Tanah ini pun, nah ya kan, yang mungkin kalau kita bahasakan, ya tanah ini yang kita pijak. Nah, ini ada pemahamannya Bunda. Kenapa Allah ciptakan manusia dari tanah? Dan tanahnya pun macam-macam. Ada dari tanah liat, ada dari tanah berpasir, ada yang dari tanah sengketa, macam-macam ya kan. Nah, kalau suka bikin masalah itu berarti dia tercipta dari tanah yang sengketa gitu kan. Tanah yang bermasalah ya. Nah, jadi ada yang dari tanah gunung, ini mungkin agak sombong sedikit orangnya kan. Nah, ada yang dari tanah laut, macam-macam. Jadi manusia ini tercipta dari tanah, yang artinya manusia itu adalah sesuatu yang sangat hina, dipijak dan lain sebagainya. Tercipta dari mani yang mungkin dihina, dan lain sebagainya. Tetapi manusia yang tadi tercipta dari tanah ini, Allah tiupkan ruhnya. Maka disebutkan wa nufikha fi ruhi. Allah ciptakan ruhnya Allah. Jadi yang ditiupkan itu ruhnya Allah untuk memuliakan manusia. Ada pemaknaan di sini yang maksudnya manusia yang tadinya hina dengan ruhnya Allah, Allah muliakan manusia. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya, Allah ketika penciptaan Allah sebagai ketika Allah menciptakan manusia itu, malaikat berprotes ya kan, atau ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apakah engkau ya Allah ingin menciptakan sesuatu yang akan merusak manusia, menjadikan pertumpahan darah di manusia? Maka bukan kami saja. Jadi kata malaikat, kenapa bukan kami saja di muka bumi itu yang menyembahmu ya Allah? Cukuplah kami ini saja, hambamu ya Allah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka diajarkanlah dengan ruhnya Allah manusia itu ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan manusia itu ilmu supaya manusia menjadi mulia. Jadi mudah. Allah berikan al-imtiyazat namanya. Imtiyazat itu kemuliaan-kemuliaan dengan ilmu. Allah muliakan manusia. Maka kita di dalam hidup ini harus punya ilmu. Kita di dalam hidup ini harus punya pemahaman, harus punya akal, harus punya logika agar kita bisa menjadi mulia. Kalau tidak, kita ini menjadi terhina. Ini semalam saya diskusi. Kebetulan saya kedatangan tamu dari aslinya orang Jordan. Beliau adalah ketua lembaga wakaf dunia, Triple IW namanya, International for Institution of Wakaf. Beliau cerita, jadi beliau aslinya Jordan, tinggal sekarang di Turki, tapi bolak-balik ke Malaysia. Nah, kan kebetulan dulu waktu kuliah di Malaysia, saya sama-sama beliau, sama-sama kuliah di IIUM. Jadi bercerita, kalau seandainya di dalam pemahaman kita ini, kalau hanya sekedar kita memahami dalam ibadah kita, ini contoh ibadah ya. Kalau kita memahami dalam ibadah ini hanya fikih, maka kita akan bertentangan dan akan terjadi perbedaan pendapat serta mungkin perseteruan di antara kita. Dan mungkin Allah
akan membuat kita menjadi orang yang tidak berilmu. Kalau kita hanya memahami ibadah ini dalam konteks fikih. Tetapi kalau kita memahami ibadah itu dalam konteks tujuan, maka kita akan menjadi orang yang mulia dan tahu hakikat daripada ibadah itu sesungguhnya. Jadi benda, ketika kita hanya memahami ibadah itu dalam konteks fikih, mungkin kita akan mengkerdilkan ibadah kita, akan merendahkan ibadah kita. Tapi ketika kita memahami ibadah itu, kita pahami tujuannya, maka kita akan mulia. Sebagai contoh, ini sebagai contoh ingin saya gambarkan seperti ini. Ketika kita memahamilah suatu hukum namanya, ya kalau kita katakan di dalam hukum fikih itu, namanya tentang ini yang disebutkan oleh Allah di dalam hadisnya ya, tentang umpamanya saja tentang suatu hukum, kita katakanlah seperti hukum sholat jenazah. Kita tahu bahwa sesungguhnya hukum sholat jenazah yang kita pahami apa? Hukumnya apa? Hukumnya wajib, fardu, ya kan? Fardu apa namanya? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Kalau dalam hukum fikih, mungkin kita yang belajar hukum fikih, fardu kifayah itu artinya apa? Yaitu sesuatu yang wajib dilakukan, dan apabila sebahagian melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Betul ya? Nah, ini kalau bu guru tahulah ini kan, hafal lah ini kan. Nah, kalau kita pun hafal lah ini kan. Jadi sesuatu yang hukumnya wajib, dan kalau seandainya sebahagian mengerjakannya, sebagian dalam komunitas itu mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Betul ya? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi kebanyakan adalah ketika ada sebahagian saja yang salat jenazah, sebagian ketika ditanya kenapa nggak salat jenazah, ya sudah dikerjakan, gugur kewajiban untuk daripada kewajiban menyelenggarakan jenazah. Maka saya menjumpai kadang-kadang ya di tempat-tempat apa namanya ya kemalangan, orang tidak berbondong-bondong melaksanakan sholat jenazah. Mohon maaf, kadang-kadang bapak-bapak masih duduk di apa gitu kan. Ada yang masih sibuk dengan, kadang-kadang ada nongkrong lagi di kedai kopi ya kan. Kadang-kadang ibu-ibu masih sibuk dengan masak-masaknya, macam-macam lah ya kan. Kadang-kadang masih sibuk di rumahnya. Padahal benda, kalau udah tahu tentang hakikat daripada pelaksanaan sholat jenazah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya adalah sebesar bukit Uhud, kata Rasulullah. Lahu kirat. Orang yang melaksanakan sholat jenazah, kata Rasulullah, itu adalah pahalanya sebesar bukit Uhud. Nah, ini bunda yang pernah ke Madinah tahulah ini ya. Sebesar apa kira-kira bukit Uhud itu ya kan? Besar sekali. Itu pahalanya luar biasa. Ada yang menyebutkan pahalanya, ada yang menyebutkan sebesar emas bukit Uhud. Nah, ini dalam riwayat ini sebesar emas, sebesar bukit Uhud, yang menggambarkan sebenarnya maksud Rasulullah ini menggambarkan, karena di Madinah yang paling besar itu bukit Uhud, yang menggambarkan begitu besarnya pahala orang yang melaksanakan sholat jenazah. Dan orang yang mengantarkannya ke kuburan lahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, kata Rasulullah. Jadi benda, kalau seandainya kita memahami tentang ibadah itu hanya daripada hakikat fikih saja, pengetahuan terbatas kita tentang fikih, maka kita akan tidak melihat nilai daripada ibadah itu. Maka kadang-kadang kita menyepelekan ibadah. Maka sekarang, maka ini kita perlu ilmu ya. Jadi kita perlu ilmu ini supaya kita melihat kemuliaan daripada ibadah ini. Kemuliaan daripada ibadah. Bagaimana ibadah itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kita memahami. Atau contoh yang lain, saya ingin sampaikan seperti ini, Bapak.
Ketika kita memahami suatu hukum, ini gunanya kita belajar, ini gunanya kita menambah ilmu kita. Kalau seandainya kita memahami hukum itu hanya dari sisi dari sisi hukumnya saja, ya tanpa memahami tentang ilmunya, maka kita tidak mendapatkan nilai yang besar daripada ibadah itu. Contoh sederhana, salat malam kan. Kita katakan salat malam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan ketika di malam hari, wa minal lail fatahajjad bihi, hendaklah engkau salat tahajud nafilatan lak, sebagai keutamaan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, agar Allah meletakkan posisimu di posisi yang sangat baik. Ketika kita memahami benda tentang umpamanya tentang fikihnya, maka ketika kita tanya sama orang-orang yang umum, apa hukumnya sholat malam, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, kita katakan hukumnya apa? Sunnah, betul? Sunnah, sunat, ya kan? Apa arti sunat itu? Kalau kita bahas dari hukum fikih, sesuatu yang dikerjakan berpahala, dan ketika ditinggalkan tidak ada apa-apa. Masya Allah, ini mengkerdilkan ibadah kita. Pada Allah mengatakan, untuk mendapatkan kemuliaan salat malam. Dan salat malam boleh di akhir waktu. Di akhir waktu menjelang salat subuh. Boleh di awal waktu. Salat maghrib juga dikategorikan salat malam, karena sudah di waktu malam. Salat rawatib, salat sunat setelah maghrib, itu dikatakan salat malam. Kalau kita takut tak terbangun mamanya kan, salat setelah isya, salat rawatib. Kalau saya juga punya kebiasaan sekarang salat itu salat witir itu, ya kadang-kadang terbangun, kadang-kadang tidak. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu salat witir setelah isya. Salat witir setelah isya, karena takut nanti tak terbangun. Ya biasanya bangun kan, tapi takut tak terbangun. Salat witir setelah isya. Gunanya apa kita salat malam ini? Mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau kita hanya melihat daripada sisi fikih saja, maka mungkin kita tinggalkan saja. Sudahlah, orang dikerjakan dapat pahala, tidak ditinggalkan tidak apa-apa. Maka para ulama menyebutkan perlu kita pemahaman tentang ibadah ini sesungguhnya. Yang makna ibadah ini kalau pemahaman ulama maqasid. Jadi ada satu ilmu, kajian ilmu dalam bidang fikih itu disebut dengan maqasidus syariah. Maka dalam pemahaman maqasid, yang disebut dengan ibadah sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar. Salat malam namanya. Sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan ketika ditinggalkan ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Jadi dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar, ketika ditinggalkan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dia tinggalkan sholat malam, sholat witir namanya, setelah isya, atau mamanya ketika menjelang subuh, ya kan, ketika di tengah malam dia tidak witir, dia tidak qiyamul lail, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Maka itulah diantara beberapa ulama menyebutkan, kalau kita masuk masjid hendaklah kita salat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid itu kan ada kajian, ada apa, salat dulu tahiyatul masjid. Kita ingin mendapatkan kemuliaan yang walaupun mungkin tidak mendapatkan dosa, tetapi mendapatkan kerugian. Jadi ketika kita tidak melakukan sunnah itu, tidak melakukan sesuatu yang sunat itu, ada nggak rasa rugi? Itu yang jadi masalah. Nah, kadang-kadang kan yang menjadi masalah ini, kita tidak merasa rugi ketika kita meninggalkan perkara yang sunnah. Maka para ulama betul-betul memperhatikan, ya Allah, ini gunanya ilmu kita ini bunda. Jadi
Ketika kita merasa rugi tidak? Ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah. Kalau wajib pasti kita kerjakan. Sholat 5 waktu kita kerjakan, puasa kita kerjakan, zakat kita bayarkan, haji kita lakukan bagi yang mampu. Tetapi sesuatu yang sunnah, ini ujian. Apakah dia merasa rugi atau tidak ketika dia tidak melakukan yang sunnah? Apakah dia merasa berat hati tidak ketika dia melakukan yang sunnah? Nah, ini yang disebut dengan Allah muliakan manusia. Allah muliakan manusia itu dengan apa? Dengan sholat malamnya, dengan ibadahnya, dengan perbuatan baiknya. Itu Allah muliakan manusia. Dengan ilmunya, maka kita mengaji. Nah, ini mungkin sebagian kita, oh begitu ya Ustaz. Ya, mungkin baru tahunya sekarang, ya kan? Baru tahunya sekarang, oh begitu. Begitu, itulah yang membuat kita menjadi mulia. Ya, akhirnya setiap saat kita berusaha, ya Allah, apalagi kebaikan yang bisa saya lakukan? Apalagi kemuliaan yang bisa saya lakukan?